Bismillahirrahmanirrahim. Masih bagian dari babu dzunub ya, tentang dosa. Hadis pertama kemarin Rasulullah menceritakan tentang fima a'tallahu li Musa. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa ada 10 ya. Jadi orang barat menyebutnya 10 command, 10 komando, 10 perintah Allah. Yang pertama kemarin, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Orang yang menyekutukan Allah akan dibakar nanti di neraka. Yang kedua, bersyukur kepadaku dan kedua orang tua, akan dihindarkan dari kerusakan, dipanjangkan umur, diberi kehidupan yang baik, dan akan dialihkan menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, jangan membunuh, jangan melakukan pidana pembunuhan yang dilarang oleh Allah, maka akan sempit dunia ini. Nah sekarang yang keempat ini, la takhluf bi ismi kadziban, ini mahalu syahidnya. Jangan bersumpah dengan namaku menggunakan sumpah yang palsu, yang berbohong. Wala asiman, dan jangan bersumpah memakai namaku kalau itu berdosa, sumpah yang berdosa. Jadi Allah melarang namanya dipakai untuk menipu. Karena banyak orang itu atas nama Allah menipu. Wallahi, tapi sebenarnya tidak. Makanya Nabi melarang keras para pedagang. Ya memang dulu pedagang Arab itu bersumpah untuk mempromosikan dagangannya. Nah itu atas nama Allah. Lah kadang-kadang bahkan sering dagangannya itu tidak sesuai dengan yang dipromosikan atau dipalsukan. Nah maka Allah melarang ini. Termasuk pada Nabi Musa dulu juga Allah melarang, jangan memakai namaku untuk bersumpah yang bohong atau berdosa. Fa inni la utahhiru wa la uzaki malam yunazzihuni. Ya, kata Allah, saya tidak akan membersihkan dari dosa, maksudnya dari kesalahan, tidak akan mengampuni, maksudnya orang-orang yang tidak membersihkan aku, membersihkan nama Allah. Wa malam itu yu'adzim asma'i, dan orang tidak mengagungkan namaku. Artinya nama Allah itu harus diagungkan, tidak boleh dipakai sembarangan ya. Termasuk ini sekarang takbir dipakai demo, takbir dipakai mukuli orang. Itu namanya melecehkan Allah. Allah itu tidak pernah zolim. Masa manusia berbuat zolim pakai nama Allah, kan begitu. Allahu Akbar, mobil orang dikepruk. Itu namanya pasti nanti akan dihancurkan oleh Allah. Jadi Allah tidak rela itu kalau namanya dipakai untuk hal-hal yang remeh, apalagi jelas-jelas bertentangan dengan ajarannya. Jadi tidak boleh. Ya kadang-kadang apa itu, kampanye, rapat, bahkan kadang-kadang di ruang sidang itu takbir gelatek gegeran masalah suap-suapan, naudzubillah. Jadi itu namanya tidak yu'adzim. Orang seperti itu tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kelima, wala tahsudin nas alama ataituhum min fadli. Jangan dengki, jangan hasud kepada orang lain atas apa yang aku berikan kepada mereka sebagai anugerah. Meskipun orang itu mungkin lebih jelek dari kita menurut kita ya. Orang kafir kok duitnya banyak, itu tidak boleh kita dengki. Allah melarang. Yang memberi dunia kepada penduduk dunia ini Allah sendiri yang punya otoritas. Tidak boleh ada yang ikut campur tangan gitu. Itu ada dalam surat Az-Zukhruf ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dum ba'dun sukhriya. Itu kata Allah, saya sendiri, nahnu. Allah memakai dhamir nahnu itu sebutan untuk memuliakan dirinya. Kenapa kok enggak ana saja? Kan Allah itu sendiri, tapi kok nahnu? Ya, itu bukan berarti Allah itu jumlahnya banyak, nah begitu. Tapi dhamir mutakalim al-ghair dalam Al-Qur'an untuk menyebut dirinya itu adalah bentuk pemuliaan Allah pada zatnya. Saya yang membagi qasamna bainahum, antara kamu semua manusia ini, yang mukmin maupun yang kafir, yang munafik, yang baik maupun yang buruk, semua saya beri.
kata Allah. Dan itu ketentuan saya sendiri. Nah, kata Allah, rafa'na ba'dhum fawqa ba'din. Saya memberi yang lebih banyak kepada sebagian di atas sebagian yang lain, supaya ada kerjasama. Tujuannya Allah itu membagi rizki tidak sama ini supaya sesama manusia itu kerjasama, yang punya kelebihan membantu yang kekurangan, bekerja untuk yang punya kelebihan itu, maka dibayari, ya, seperti itu namanya sukhriyah. Nah, kita tidak boleh dengki kepada apa yang dianugerahkan Allah kepada siapapun, apapun bentuknya. Orang itu males, nggak bekerja kok duitnya banyak. Orang itu tidak pernah belajar kok pinter. Segala macam itu hak Allah sendiri. Allah bisa memberi ilmu tanpa belajar, ya meskipun tidak umum ya. Umumnya pasti melalui belajar. Sama, Allah bisa memberi rizki tanpa bekerja itu. Tapi umumnya Allah nyuruh bekerja. Nah, jadi kalau toh ada yang begitu, atau mungkin tadi berbeda pekerjaan, tidak boleh kita punya sedikit pun rasa dengki, rasa hasud kepada orang lain. Kenapa? Fa innal hasida aduwwun li ni'mati. Sungguh sikap dengki itu, orang yang dengki itu memusuhi nikmatku. Artinya tidak ridho ini. Ini rodun liqodoi, menolak ketetapanku. Padahal yang membuat rizki itu kan Allah. Yang memutuskan seseorang diberi apa, berapa, dengan cara apa, itu sepenuhnya hak Allah sendiri. Tidak bisa kita ini marah itu. Enak wong iku males duwe akeh. Tidak bisa, karena itu otoritas Allah sendiri. Maka kita diingatkan jangan. Ini kepada Nabi Musa sebenarnya ya, tapi juga berlaku pada kita. Bahkan ini sakhitun likismati aliti qasam tu baina ibadi. Orang yang dengki, yang punya rasa hasud kepada orang lain itu berarti dia marah kepada keputusan saya, pada pembagian saya, likismati ini. Allati qasam tu yang sudah saya bagi kepada hambaku. Jadi pembagian rizki itu, apapun jenis pekerjaannya, berapapun ilmu dan relasi dan sepenuhnya itu, tetap jumlah, jenis dan caranya ditentukan oleh Allah sendiri. Manusia hanya berikhtiar saja. Lalu memang Allah memberitahu untuk memperoleh itu ada proses ikhtiar, tapi tetap hasilnya sepenuhnya di tangan Allah sendiri. Nah, ini makanya tidak boleh ada sedikit pun hasad. Wa man lam yakun kadzalik falastu minhu wa laisa minni. Nah, orang yang seperti itu artinya masih dengki kepada orang lain dalam berbagai bentuk ya. Yang paling banyak dengki itu ya karena harta, tapi ada juga dengki karena ilmu, karena jabatan, bersaing dalam pilkada atau pilpres kalau perlu pisan. Nah, yang kalah dendam gak mari-mari setahun lebih. Itu namanya dengki. Jadi tidak boleh sama sekali oleh Allah. Jadi orang yang dengki itu berarti tidak terima dengan keputusan saya, protes kepada saya, marah kepada saya. Ya pasti Allah marah. Jadi lastu minhu laisat wa laisa minni. Dia tidak ada bagian dari aku, kata Allah. Lalu yang ke berapa? 6 tadi ya. La tasyhad bima la ya'ihi sam'uka wa yahfaduhu aqluka wa yaqidu alaihi qalbuka. Jangan pernah bersaksi atas apa, jadi bima sesuatu, la ya'i sam'uka yang telingamu tidak mengingat, tidak pernah mendengar, atau yahfadu akluk, akalmu tidak mengingatnya, tidak menjaga pikiran ya akal kita, atau yaqidu alaihi qalbuk, hati kita tidak meyakini. Ya karena sesuatu yang tidak kita ketahui gitu ya. Tidak pernah kita dengar atau pernah dengar tapi lupa, itu tidak boleh kita bersaksi. Saksi itu harus yang memang betul-betul kita dengar dan kita ingat dalam pikiran, bahkan dalam hati kita yakini, itu. Fa ini waqifu ahlas syahadati ala syahadatihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya saya nanti akan menghentikan, jadi waqif yang menghentikan orang yang bersaksi itu atas kesaksian mereka di hari kiamat nanti akan ditanya. Sampean pernah menyaksikan apa? Ini kan kita tiap hari bersaksi ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Tanya nanti itu oleh Allah. Kamu balik-balik bersaksi, kamu pernah ketemu saya? Kamu tahu saya? Kamu tahu apa yang saya lakukan?
Itu nanti ditanya oleh Allah. Jadi tidak boleh sembarangan bersaksi itu. Saksi kepada manusia juga seperti itu. Makanya jangan bersaksi yang kamu tidak ingat, yang kamu tidak menjaga telingamu, yang tidak kamu jaga dalam hati dan ingatan. Nanti aku tanya itu kesaksian. As'alum anha su'alan hasisan. Nanti aku tanya kepada mereka semua yang bersaksi itu dengan pertanyaan yang hasis, itu yang cepat, yang segera, yang tidak akan ditunda-tunda. Lalu wala tusrik wala tazni bihalil tijarika, termasuk larangan-larangan lain, dilarang bersaksi yang kita sendiri tidak tahu, bersaksi palsu maksudnya. Tidak boleh mencuri, jangan berzina, apalagi dengan tetangga, dengan istri tetangga. Fa'ahjibu anka wajhi wa aghliqu alaika abwabas sama. Kalau kamu melakukan itu, bersaksi palsu, mencuri, korupsi dan sejenisnya, curang, menipu orang, itu namanya yasrik, mencuri hak orang lain atau berzina, maka aku halangi kamu dari zatku, maksudnya dari ridho Allah. Dan an wajhi ini bukan wajah Allah, ini namanya ridho Allah ya, akan jauh dari ridho Allah. Bahkan aku tutup pintu-pintu langit, maksudnya pintu-pintu berkah, pintu rizki yang barokah. Mungkin dapat uang tapi nggak berkah. Mana ada pencuri kaya, itu kan tidak ada. Yang sering ya malah ketangkap. Koruptor pun juga pasti akan ketangkap. Berapa tahun pun lamanya itu. Siapa yang kemarin baru? Sama Dikun 13 tahun di luar negeri. Ya akhirnya balik juga. Wallahu a'lam di balik itu. Tapi faktanya meskipun belasan tahun, tidak hilang itu catatan bahwa dia pernah mengkorup uang negara itu. Apalagi akhirat ya, dunia saja itu sudah tidak bisa kita bohongi, apalagi rokib atid itu. Nah, maka pasti akan ditanya nanti. Nah, kalau kamu begitu, aku tutup pintu langit. Maka wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu. Atau sukalah kepada orang lain apa yang kamu suka pada dirimu. Kalau kamu suka aman, amankan orang lain. Kalau kamu senang ditolong, tolonglah orang lain. Kalau kamu tidak suka dibohongi, jangan bohongi orang lain. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi namanya empati kalau bahasa kita. Jadi kita harus punya empati, ini perintah Allah juga kepada Nabi Musa. Lalu berikutnya yang ke-7. Wala tadbahna li ghairi. Kalau menyembelih, jangan sekali-kali menyembelih hewan atas nama selain Allah. Artinya kita menyembelih itu kan mematikan, memutuskan ruh seekor hewan itu untuk kita makan dagingnya itu. Itu tidak boleh semaunya, itu harus bismillah. Bahkan itu menjadi syarat ya, syarat halalnya sembelihan itu. Maka yang nyembelih ini harus menyebut asma Allah, tidak boleh pakai nama-nama yang lain. Bahkan disyaratkan penyembelihannya harus seorang muslim. Maka di Indonesia ini ada undang-undangnya penyembelihan hewan itu. Jadi penyembelih itu harus Islam, meskipun itu di Pulau Bali. Kemarin saya di Bali itu 3 minggu praktek itu. Di sana ya semua orang Hindu, karyawan rumah potong hewan itu, tapi khusus yang bawa pisau ini untuk nyembelih sapinya itu namanya Pak Soleh. Nggak tahu sekarang masih apa. Seorang Islam, seorang Muslim. Yang nguliti ya semua orang Hindu semua. Tapi untuk daging ini harus dipastikan, karena yang mengkonsumsi meskipun di Bali tidak semua orang Hindu. Mungkin ada orang Islam, maka disyaratkan, itu sudah jadi undang-undang. Undang-undang tentang pemotongan hewan di Indonesia gitu ya. Maka harus secara Islam. Jadi disyaratkan yang menyembelih harus seorang, itu syaratnya. Memang bismillah itu sunnah ya di dalam menyembelih, tetapi sangat sangat dianjurkan, tidak boleh tidak gitu. Jadi menyembelih itu harus atas nama Allah. Bukan karena kita ini al-gujo ya. Saya bisa menghabisi kambing, tidak boleh begitu. Kita menyembelih ini karena perintah Allah. Sehingga tidak boleh penyembelih itu dengan hati marah, itu tidak boleh. Bahkan ada di barat itu metode baru. Ternyata cara menyembelih Islam itulah yang paling paling hewani, paling memperhatikan perikehewanan. Itu kan disembelih
Wong dipotong, iya, tetapi di situ ada nama Allah, itu ada di video itu. Kalau kita sebutkan nama Allah, Bismillah, ternyata hewan itu menjadi tenang. Bahkan itu ada, anda usah dipegangi. Kalau di sini kan digujar ya sapi itu, diserimpung. Sebenarnya tidak harus begitu ternyata. Sebut saja nama Allah, itu dia akan pasti nurut. Itu domba itu, satu orang menidurkan 2 ekor itu bisa. Hanya dengan menyebut Bismillah dibisikkan di telinganya begitu. Lalu diam domba itu. Lalu ditutup matanya dengan telinganya itu, sembelih. Dia tidak berontak sama sekali, tanpa dipegangi. Itu ada yang begitu. Nah itu di sini mungkin belum dipraktekkan, ini bisa dicoba itu. Jadi karena nama Allah, dia kan makhluk Allah juga. Dia juga mengakui Allah sebagai Tuhan. Hewan itu bertasbih, kambing itu bertasbih, sapi itu tentu dengan bahasanya kan gitu ya. Maka kalau kita sebut nama Allah pasti akan ada kontak ya, kontak spiritual gitu. Ternyata begitu. Jadi makanya la tadbahanna li ghairi, jangan sekali-kali menyembelih hewan untuk selain saya. Fa inni ma'aqbalu atau ma'aqbilu minal kurban illa ma dzukira alai ismi. Saya tidak akan terima pengorbanan atau sembelihan kecuali yang disebut namaku dalam menyembelih itu. Wa kana kholisan liwaji, dan menyembelihnya itu semata-mata untuk mengharap ridho saya. Bukan untuk pameran, bukan untuk tadi itu karena kekejaman ya, bukan. Jadi semata-mata karena mematuhi perintah Allah. Ini menyembelih. Lalu berikutnya watafarroh, khusus Nabi Musa ya, umatnya Nabi Musa itu hari rayanya hari Sabtu ini. Watafarroh li yaumas sabti, wahai Musa, kosongkan harimu dalam 7 hari itu khusus untuk saya, maksudnya untuk beribadah kepada Allah. Yaumas sabti, hari Sabtu. Jadi Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi sampai sekarang. Kalau kita Jumat ini nanti ada di situ. Wa farragh jami'a ahli baitika. Nah, kalau perlu juga liburkan semua keluargamu, semua rakyatmu, itu kalau hari Sabtu jangan bekerja. Makanya dulu ada di zaman Nabi Musa, kalau Sabtu tidak boleh waktu itu nelayan ya, tidak boleh melaut kalau Sabtu itu, prei untuk beribadah saja. Nah, kemudian oleh Allah dicoba, kalau tidak hari Sabtu itu ikannya sedikit. Kalau Sabtu itu ikannya banyak, dibantu kelihatan. Akhirnya banyak yang Sabtu-Sabtu nekat. Lalu diakali supaya tidak Sabtu, mereka berangkat Jumat malam. Itu ada di tafsir Al-Baqarah itu ya. Maka oleh Allah mereka diganti wajahnya jadi wajah monyet, atau bahkan tubuhnya semua jadi kunu qiradatan khosiin, itu ada di situ. Jadilah monyet yang hina karena suka melanggar. Nah, kita ya Jumat itu mestinya harus dimuliakan, jangan coba-coba melanggar keistimewaan hari Jumat ini. Nanti ada keterangan Nabi di situ. Jadi kalau Nabi Musa dulu hari ibadahnya itu hari Sabtu, maka diperintah tafarragh li yaumas sabti, tafarragh jami' ahli baitika, liburkan semua keluar kamu dari pekerjaan, maksudnya pekerjaan duniawi, tapi khusus digunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah ini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ja'ala sabta li Musa idan. Sesungguhnya Allah menjadikan hari Sabtu itu bagi Nabi Musa sebagai sebagai hari raya. Wahtarul jum'ah faja'alha lana idan. Maka Allah memilih Jumat, maka Allah menjadikan Jumat itu bagi kita Nabi Muhammad dan umatnya idan, sebagai hari raya juga. Jadi supaya beda antara Yahudi dengan Islam. Jadi kalau orang Yahudi itu Sabtu, tapi sebenarnya ini sudah berlalu ya, karena kitab Taurat sudah tidak berlaku lagi setelah datangnya Injil. Injil tidak berlaku setelah datangnya Quran. Nah maka syariat Allah yang berlaku ya sekarang tinggal Islam ini dengan kitab sucinya Al-Quran, karena lebih sempurna dibanding Taurat, lebih sempurna dibanding Injil. Qala al-faqih Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdul Qasim haddatsana Muhammad bin Al-Hasan haddatsana Sufyan bin Waqi haddatsana Abi an Ubaidillah bin Abdurrahman ibni Mauhib an Muhammad bin Ka'ab al-Qardhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari. Nah, ini sahabatnya yang benar, sahabat Muhammad bin Ka'ab. Satu ketika Rasulullah berdiri di atas mimbar begitu, berdiri khutbah.
faqabada kaffahu al-yumna. Rasulullah menggenggam lengannya, kafun itu apa? Telapak tangannya yang kanan. Sumaqala, lalu beliau mengatakan, kitaban kataballahu ta'ala fi ahlul jannah bi asma'ihim wa ansabihim. Ada kitab, ada catatan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di situ ada catatan ahli surga. Bi asma'ihim, namanya sudah ada. Wa ansabihim, nasabnya juga sudah ada. Jadi kita tidak tahu termasuk kitab yang mana itu ya. Yang ini mudah-mudahan termasuk yang disebut Nabi dengan tangan kanan ini. Jadi ini ada kitab yang sudah berisi nama-nama ahli surga dan nasabnya. Jadi siapa bin siapa itu sudah ada semua. Sampai bin Adam alaihissalam ya, sampai Bapak Adam. Itu semua ada urutannya. Nasabnya jelas. Wala yuzadu fihim wala yunqasu, tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi. Summa qabata kafal yusra, kemudian Nabi menggenggam tangan kirinya. Faqala kitaban kataballahu fi ahlan nar. Ada juga catatan, ada kitab yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalamnya penghuni-penghuni neraka. Bi asma'ihim wa ansabihim. Nama-namanya sudah tertulis, nasabnya juga tertulis di situ. La yuzatu fihi wa la yunqasu, tidak akan ditambahi lagi, tidak akan dikurangi. Nah, maka wala ya malunna, mestinya ini kebalik insyaallah ya, la ala shawab ini. Bukan layak lamanna, tapi layak malunna ahlus sa'adati bi amali ahli syiqai, ini buktinya. Dan sungguh akan melakukan, akan beramal ahli sa'adah, keberuntungan tadi, ahli surga itu bi amali ahli syiqa, dengan perbuatan orang-orang yang celaka, hatta yuqalu bi annahum minhum balhum, sehingga sampai dikatakan orang ini sepertinya orang yang ahli neraka, ahli celaka. Perilakunya, amalnya itu jelek sekali. Kan dulu ada ya, membunuh 99 orang, itu kan amal orang jelek. Sampai 100. Ternyata dia pengen tobat, matinya justru ketika akan tobat itu. Maka dia termasuk ahli surga. Jadi ada yang seperti itu. Jadi yang sudah tertulis tadi itu, namanya dan silsilahnya tidak akan keliru. Mungkin ada orang ini, orang yang sungguh mengamalkan, sebenarnya dia itu ahli sa'adah tapi beramal seperti ahli syiqaq, ahli celaka, sampai seakan-akan bagian dari orang ahli celaka itu. Tapi summa yastangqidhuhumullahu ta'ala biqadaihi minasyiqai ila sa'adah qablal mauti. Kemudian Allah menuntun mereka, menuntun orang-orang yang memang ahli sa'adah ini, ahli surga ini, biqadaihi, dengan ketetapan Allah tadi, minasyiqai ila sa'adah, dari amalan-amalan ahli neraka, ahli celaka, menuju amalan ahli surga yang selamat itu. Qoblal maut, sebelum meninggalnya. Walau bifawaqina qatin, insyaallah la sawabi wawu ya, bukan bifiraqi tapi bifawaqi. Itu artinya memerah susu unta. Meskipun hanya sebentar, maksudnya sebelum mati. Dia lalu bertaubat, lalu beramal sebagaimana ahli surga. Maka dia termasuk ahli sa'adah tadi. Jadi bifawaqina qatin itu ya mungkin beberapa menit, ya, seperti orang memerah susu unta itu. Kira-kira berapa? 5-10 menit gitu aja. Atau setengah jam sebelum meninggal, ternyata si ahli maksiat ini, si ahli celaka ini, ternyata dia berbuat baik justru di akhir hayatnya itu. Nah, ini namanya ahlus sa'adah tadi. Jadi yastangqadahumullah, Allah menuntun, atau bisa juga istangqadah itu mengalihkan, bisa juga ya, dari amalan ahli celaka menjadi amalan ahli surga tadi. Dan sama ini, walayak malunna ahli syiqai, ada juga orang memang ahli celaka tapi dia beramal bi amali ahli sa'adah, seperti amalnya orang yang ahli surga, ahli selamat. Hatal maut walau bi fawaqi naqatin, sama, sehingga hampir mati, menjelang mati, bahkan hanya sekedar memerah susu unta. Bi fawaqi naqatis sa'idi min Sa'din bi qada'illahi ta'ala. Oh, sa'idi man sa'adah gitu ya. Ini kelewatan ini.
Mestinya masih ada keterangan walau bifawaki nakotin ini ya. Jadi ada orang ahli celaka tapi dia beramal seperti ahli orang baik sehingga menjelang mati. Lalu kemudian dia melakukan amalan ahli neraka maksudnya ya menjelang matinya itu. Meski hanya sekedar seperti memerah susu unta tadi. Maka as-sa'idu man sa'ada bi qadaillah. Yang dimaksud orang yang berbahagia itu yang beruntung adalah man sa'ada bi qadaillah, orang yang beruntung atas ketetapan Allah. Sama juga wasyaqiyu man syaqiya bi qadaillah. Orang celaka itu adalah orang yang celaka karena keputusan Allah juga. Wal a'malu bil khawatimi, maka nilai dari seluruh amal hidup kita ini ditentukan di akhir hayatnya, di akhir amalnya. Apa yang terakhir dilakukan itulah yang menjadi nasibnya ketika di akhirat nanti. Itu makanya yang selalu kita mohon kepada Allah kan husnal khotimah. Jadi akhir kalamina naqulu la ilaha illallah. Itu diajarkan Nabi. Mintalah kepada Allah agar akhir hayat nanti kita ini baik. Alhamdulillah seperti tadi ya, al-mafurlah Yai Ali Mustafa Yakub habis sholat subuh belum melakukan apa-apa kan gitu, habis sholat itu meninggalnya. Nah, jadi itu insya Allah tanda orang baik. Ahlul hadis beliau ini ya, imam besar Masjid Istiqlal itu. Jadi tidak kautang sholat, ya sempat sakit batuk-batuk dikasih obat ya. Tapi begitu habis sholat subuh kok nggak enak, dibawa ke rumah sakit sudah tidak ada ternyata. Nah, itu insya Allah itu penanda akhir amalnya adalah beliau sholat subuh kan terakhir itu. Amal yang terakhir dilakukan sholat subuh terus sakit, dibawa ke rumah sakit meninggal. Kan itu kematian yang indah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa akhir hayat seperti itu ya, yang husnul khotimah itu yang penting. Maka itu diajari Nabi, mintalah. Jadi mintalah agar nanti di akhirat itu husnul khotimah. Karena kita tidak tahu ini tadi. Mungkin hanya sekedar selama orang memerah susu unta, kalau kita berubah jadi bisa jadi kafir seperti siapa dulu? Barsiso namanya ya. Seumur hidup hanya ibadah. Ketika dihukum pancung oleh raja yang anaknya diperkosa itu sampai dibunuh sekalian, dia didatangi iblis, suruh mengatakan iblis sebagai Tuhannya. Karena sudah tidak punya harapan mengakui iblis sebagai Tuhan, saat itu dipancung kepalanya mati. Mati mengakui setan sebagai Tuhan. Padahal 65 tahun dia hanya beribadah, tidak pernah maksiat belas. Nah, jadi itu contoh ekstrim tentunya ya. Tetapi yang umum kita ini akhir hayat kita tergantung ikhtiar maksimal kita, tentu sepenuhnya ke Allah ya. Tapi paling tidak peluang yang bisa kita usahakan itu kalau kita lebih banyak berada di tempat yang baik, melakukan hal-hal yang baik, kira-kira matinya sekitar baik itu. Tapi kalau kita banyak berada di tempat jelek, melakukan hal yang jelek, bicara hal yang jelek, ya kira-kira mati ya pas yang jelek itu kan begitu. Ini kan hanya teori probabilitas, kemungkinan itu yang bisa kita lakukan. Tapi tetap otoritasnya di tangan Allah sendiri. Maka kita tetap berikhtiar maksimal, itu diperintahkan Allah. Ini jadi Allah sudah membuat ketetapan qada, ada kitab catatan orang baik-baik ahli surga dengan nama dan silsilahnya. Juga ada kitab tentang yang berisi penghuni-penghuni neraka dengan nama dan silsilahnya lengkap semuanya. Maka kita tidak bisa memvonis seseorang karena ini hanya diketahui Allah sendiri. Orang jelek sekalipun kita tidak boleh suudzon ya. Siapa tahu nanti justru di akhir hayat dia lebih baik dari kita. Maka kita sendiri yang harus terus berusaha memperbaiki diri. Itu yang lebih maslahat. Warwiya an Fadlah bin Ubaid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anau qala fi hajjatil wada, ini dalam haji wada. Nabi memang haji setelah hijrah itu hanya sekali ya, ini haji wada. Ini terjadi tahun 8 Hijriah. Lalu pulangnya ada perang Hunain itu ya. Nah, di antara khutbah beliau ini, ala ukhbirukum bil mu'mini wal muslimi wal mujahidi wal muhajir. Ada 4 hal yang diajarkan Nabi. Ala ukhbirukum, maukah kamu saya beritahu, saya beri penjelasan bil mukmin, yang pertama tentang mukmin.
Yang kedua wal muslim, muslim itu apa? Lalu yang ketiga wal mujahid, siapa itu yang disebut mujahid? Pejuang itu. Lalu wal muhajir, siapa yang berhijrah itu? Nah, beliau menjelaskan al mu'minu man amanahun nas ala amwalihim wa anfusihim, atau ammanahu boleh, atau amanahu, orang yang merasa aman dari dia. Jadi amanahun nas, manusia itu aman dari dia, ala amwalihim, hartanya maupun jiwa raganya. Jadi yang dimaksud orang mukmin itu mengamankan orang lain. Orang lain itu merasa aman apabila dia ada, baik hartanya maupun jiwanya. Orang tidak merasa terancam dengan keberadaannya, itulah orang mukmin. Jadi tidak ada orang mukmin medeni, itu tidak ada. Kecuali orang kafir. Si siapa namanya? Si Josbuh Salatullah alaihi itu menganggap orang mukmin teroris ya, karena dia bukan mukmin, karena tidak tahu. Mukmin itu tidak, sama sekali tidak membahayakan. Mukmin itu mengaman, ini kata Nabi, pembawa Islam ini. Ya pasti benar. Jadi kalau ada orang mengatakan mukmin itu berbahaya, mukmin itu agresor apalagi, itu pasti salah. Yang benar ya kata Nabi ini, mukmin itu orang lain merasa aman baik hartanya maupun jiwa raganya, itu mukmin. Jadi tidak ada orang lain merasa terancam dengan keberadaan orang mukmin. Ya, apapun sifatnya, ucapannya, pekerjaannya dan seterusnya itu. Lalu wal muslim, apa itu muslim? Man saliman nas, boleh juga man sallaman nas, menyelamatkan. Kalau salima orang lain selamat. Min lisani wa yadih, dari ucapannya, dari perbuatannya. Sama, hampir sama ya. Kalau orang muslim itu menyelamatkan orang lain. Orang lain merasa selamat dari pembicaraannya maupun perbuatannya, yaitu muslim. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi ternyata mencelakai orang lain, berarti orang Islam yang keliru. Salah Islam seperti itu. Islam itu menyelamatkan. Contohnya ya Nabi. Loh, Nabi kan perang. Berapa kali Nabi? 47 kali. Tapi perangnya Nabi tidak pernah sekalipun membunuh. Tidak pernah sekalipun melukai. Ya memang ada yang terbunuh karena situasinya tidak bisa dihindari, tapi oleh sahabat-sahabat beliau. Nabi itu tidak pernah membunuh satu orang pun dalam peperangannya itu. Jadi Nabi lebih banyak malah terluka ya. Dalam perang Uhud beliau terluka sampai patah giginya. Dalam perang apalagi juga pernah. Tapi Nabi sendiri tidak pernah mencederai. Jadi ya dalam situasi perang memang perang, silahkan hidup dan mati itu. Tetapi hakikatnya Islam itu menyelamatkan orang lain, baik pembicaraannya maupun perbuatannya. Nah lalu mujahid, siapa yang disebut mujahid itu? Pejuang itu man jahada nafsahu, bukan tukang bom, bukan tukang nembaki orang lain. Mujahid itu orang memperjuangkan atau berjihad melawan hawa nafsunya fi ta'atillahi ta'ala, dalam taat kepada Allah. Jadi Nabi ketika pulang dari perang Badar kan mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jihad yang paling besar itu justru mengendalikan hawa nafsu ini. Banyak orang itu dalam perang sekalipun itu ternyata gagal mengendalikan hawa nafsu ya. Makanya Sayyidina Ali kan ada musuh dalam perang itu, sudah tinggal dihabisi. Apa itu? Ada riwayat bukan musuh ya, tapi apa itu? Hukuman kalau nggak salah. Orang yang mabuk itu mau atau apa itu mau dihukum. Ternyata orang ini meludahi wajahnya Sayyidina Ali sebagai khalifah itu diludahi. Maka Ali nggak jadi. Khawatir tindakannya ini bukan karena Allah tapi karena marahnya hati. Karena marah gara-gara si korban meludah tadi, maka beliau malah mengurungkan, tidak mau. Jadi itu untuk menjaga kemurnian. Jadi itu jihad yang sebenarnya karena Allah, tidak boleh dicampur oleh hawa nafsu. Maka hawa nafsu tidak mudah. Jadi Sayyidina Ali lebih memilih tidak meneruskan. Ya meskipun itu kalau secara lahiriah kan mungkin salah ya. Orang salah tinggal menghukum kok tidak dilakukan, kok tidak dihukum. Bukan karena tidak menghukumnya, karena khawatir hukuman ini tercampur oleh rasa marah
yang itu sudah merusak ya kemurnian hukum itu sendiri. Nah itu kalau sahabat dulu seperti itu. Maka jihad itu bukan takbir kemana-mana terus itu enggak begitu. Mungkin dulu zaman Bung Tomo ya takbir itu ya karena Belanda itu kafir ya. Maka Allahu Akbar, bawa bambu runcing kan begitu, arek Surabaya termasuk Laskar Sabilillah yang dikomandani Mbak Yaya Maskur dulu ikut pada peristiwa 10 November itu. Jadi waktu itu takbirnya benar karena musuhnya kafir ya, mau mencaplok wilayah sah yang sudah merdeka Republik Indonesia ini. Nah, itu takbir yang benar. Tapi kalau takbir dipakai demo, dipakai ini ya wallahu alam tadi. Jadi jihad itu adalah jihad di nafsi fi taatillah, untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu tidak ringan, berat ya. Hawa nafsu pasti mengajak untuk malas. Makanya jihad. Lalu yang terakhir wal muhajir man hajara dzunub wal khotoya. Seorang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari dosa-dosa dan kesalahan. Memang zaman Nabi hijrah itu pindah tempat. Sekarang pun juga masih mungkin kalau memang itu diperlukan. Tapi yang lebih utama, hijrah itu meninggalkan perbuatan jelek, meninggalkan maksiat menuju taat. Itu yang disebut Nabi man hajara adzunub, meninggalkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahan. Hadis ini sahih. Jadi ini ada catatan kakinya nomor 4 ya. Riwayat Imam Ahmad. Ini hadis sahih. Jadi tidak bisa kita memakai dalil-dalil yang lain yang tidak sesuai dengan ini gitu. Mujahid itu yang ngebomi orang Australia, enggak. Nabi tidak mengatakan begitu. Mujahid itu melawan hawa nafsunya terhadap untuk taat kepada Allah. Ini kata Nabi, tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Siapapun yang mengatakan, meskipun yang mengatakan jubahan putih itu tidak benar ya. Jadi mujahid itu man jahada nafsahu fi taatillah. Nah, inilah kata Nabi. Maka kita tentu mengambil ya dengan sepenuhnya apa yang diajarkan beliau. Mukmin adalah yang mengamankan orang lain. Muslim itu orang lain menjadi selamat. Mujahid itu yang berjuang melawan hawa nafsunya. Orang yang berhijrah itu yang meninggalkan dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala jadi mukmin, muslim, mujahid dan muhajir sejati. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.